Sahabat, kamu udah pernah cobain yang namanya nasi kuning rempah sae belum? Kalau belum, berarti mainnya kurang jauh nih. Soalnya, menu satu ini justru udah populer di kota Probolinggo sejak 5 tahun terakhir loh. Menu satu ini merupakan olahan nasi putih dengan racikan bumbu rempah sae, yang merupakan singkatan dari santan dan sereh. Proses memasaknya dilakukan oleh tenaga profesional yang sudah menguasai resep rahasia turun-temurun. Yang jelas, isiannya menggugah selera banget loh sahabat. Soalnya ada nasi kuning yang gurih, ayam bakar, sambal goreng ati ayam, sambal kering tempe, dan sambal terasi. Eits, jangan lupa, minumnya es teh jumbo yang dijamin jadi penyegar tenggorokan setelah makan. Nasi kuning ini rempahnya kerasa banget ya, enak banget di lidah, terus dipadu sama ayam bakar, tambah sip banget. Terus sambelnya juga nggak terlalu pedes, pas banget pokoknya. Sama ini, sama jeroan sama sambal kering tempenya tuh, enak banget pokoknya. Sajian nasi kuning ini kerap menjadi menu andalan yang dipesan pelanggan, terutama untuk bekal makan siang maupun sajian ulang tahun anak. Ada pesanan juga untuk nasi kuning, tumpeng mini, untuk hampers pun kita juga bisa. Jadi apapun yang customer ingin, insya Allah kita bisa. Untuk nasi kuning bento anak dibanderol mulai harga Rp18.000. Sedangkan untuk nasi kuning dewasa harganya mulai dari Rp20 hingga Rp25.000 per porsi. Wah, murah dan kenyang itu sih sahabat. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Happy Lailatwansyah, RTV. Selamat pagi sahabat RTV, selamat pagi juga di Topa. Pagi Tasya, tadi maksudnya sudah dibuka dengan makanan yang sangat menggugah selera, cocok ya sekali buat sarapan hari ini. Cocok ya, lauknya juga banyak lagi kan. Beda banget dengan yang di Aceh, aduh. Jadi julid pagi-pagi ya. Nanti kita bahas ya itu. Oke, dibahas di Lensa Indonesia Pagi hari ini ya. Langsung saja bersama saya Ahmad Taufan. Dan juga saya Tasya Syarif, ini dia Lensa Indonesia Pagi selengkapnya. Sahabat RTV, gempa berkekuatan 5 magnitudo mengguncang sejumlah wilayah di Jawa Barat pada Rabu siang. Tak hanya merusak ratusan rumah warga dan fasilitas publik, setidaknya 58 warga di Kabupaten Bandung mengalami luka ringan dan 20 warga diantaranya luka berat. Ya, untuk mengetahui seberapa parah kerusakan rumah warga, berikut laporan kontributor Deden Syaputra. Saya berada di salah satu wilayah yang terdampak gempa dengan kekuatan 5,0 magnitudo yang terjadi pada hari Rabu tanggal 19 September 2024, tepatnya pada pukul 9:41 waktu Indonesia bagian Barat. Saat ini saya berada di lokasi yang terdapat gempa, yaitu di Desa Ciberem, Kecamatan Kertasari, Kabupaten Bandung. Di mana di belakang saya saat ini terlihat salah satu atau rumah warga yang berjumlah sekitar 5 unit yang kondisinya rusak berat. Di mana di sini terlihat juga satu unit mobil yang terdampak reruntuhan akibat gempa. Nah, beruntung saja diketahui saat gempa terjadi, pemilik rumah berhasil menyelamatkan diri dan tidak ada korban jiwa di wilayah sini. Nah, hingga saat ini seluruh warga yang terdampak gempa yang rumahnya mengalami kerusakan saat ini berada di pengungsian yang disediakan oleh pemerintahan setempat, yaitu di lapangan bola di depan kantor Kecamatan Kertasari. Nah, untuk bantuan saat ini sudah dimulai didistribusikan oleh pihak-pihak terkait, seperti dari Tagana, instansi-instansi pemerintah terkait, yang langsung disalurkan kepada masyarakat. Berdasarkan data dari BPBD Provinsi Jawa Barat, dampak dari gempa 5,0 magnitudo tadi mengakibatkan 58 orang luka ringan, 20 orang luka berat, 622 rumah rusak ringan, 34 rusak sedang, 31 rumah rusak berat, serta fasilitas umum sebanyak 40 dan 33 tempat ibadah.
Demikian dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Deden Saputra, RTV. Ya sahabat, Kecamatan Pasirwangi, Garut, Jawa Barat menjadi salah satu daerah terdampak gempa bumi yang cukup parah. Ratusan bangunan di wilayah ini mengalami kerusakan. Ya, ini tidak ada korban jiwa, warga pun langsung mencoba membersihkan rumah mereka yang terdampak gempa. Berikut laporan kontributor Idrus Andriawan. Baik sahabat RTV, gempa bumi yang mengguncang wilayah Kabupaten Garut dan Kabupaten Bandung dengan magnitudo 5,0 mengakibatkan kerusakan ratusan bangunan di wilayah Kabupaten Garut. Berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Garut, terdapat sedikitnya ada 350 rumah atau bangunan yang mengalami kerusakan. Salah satunya di belakang saya ini merupakan rumah yang terdampak oleh gempa bumi yang mengguncang wilayah Garut. Rumah ini berlokasi di Desa Padaawas, Kecamatan Pasirwangi, di mana Desa Padaawas ini merupakan salah satu desa yang terdampak paling banyak kerusakan gempa. Kecamatan Pasirwangi ini merupakan wilayah atau daerah yang berbatasan langsung dengan wilayah Kabupaten Bandung, sehingga wilayah ini merupakan daerah yang paling parah mengalami kerusakan akibat gempa bumi. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Garut saat ini belum menentukan status tanggap darurat karena masih menunggu atau menginventarisir data kerusakan dari tim yang melakukan asesmen di lapangan. Sementara itu warga sempat kepanikan akibat gempa dan berusaha menyelamatkan diri. Di Kabupaten Garut sendiri tidak dilaporkan adanya korban jiwa akibat gempa. Demikian yang dapat saya laporkan dari Garut, Jawa Barat. Idrus Andriawan, RTV. Kita ke informasi selanjutnya sahabat. Entah ada apa dengan pagelaran PON Aceh Sumut yang sedang berlangsung saat ini. Setelah jebolnya atap venue menembak, kini jendela gedung basket ambruk jelang pertandingan dimulai. Iya, akibat kejadian itu sejumlah penonton terluka terkena serpian kaca. Kaca jendela venue basket PON ke-21 Aceh Sumut di Kompleks Stadion Harapan Bangsa Banda Aceh lepas diterpa angin kencang dan hujan. Peristiwa terjadi saat pertandingan basket 3-3 bergu putri antara Sumatera Utara melawan Sulawesi Selatan akan dimulai pada Rabu pagi. Beberapa penonton yang sedang duduk di tribun pun berhamburan menyelamatkan diri. 6 diantaranya bahkan terluka akibat terkena serpihan kaca jendela. Akibat kejadian ini, pertandingan Sumut kontra Sulsel terpaksa ditunda hingga sore hari sambil memantau kondisi cuaca. Ya sahabat, insiden ini menjadi serangkaian peristiwa membahayakan terkait venue dalam pagelaran PON ke-21 di Aceh dan Sumatera Utara. Sebelumnya, venue cabur voli di Deli Serdang memiliki akses yang buruk dan belum tuntas dibangun meski perhelatan PON sudah berjalan. 2 hari lalu bahkan atap venue cabur menembak di Aceh jebol setelah diguyur hujan deras hingga memaksa pertandingan ditunda. Lalu melihat kejadian di venue basket ini, nampaknya harus ada investigasi mendalam kepada pemenang tender proyek pembangunan venue PON. Iya nggak sih sahabat? Selain itu sahabat, masalah konsumsi di PON Aceh 2024 ternyata bukan cuma menerpa para atlet yang bertanding, tapi juga panitia pelaksana dan wasit yang jadi ikut merasakan. Ya, ini nasi yang keras dan lauk yang secuil membuat panitia pelaksana dan wasit PON mogok makan. Inilah makanan siang untuk panpel, semua wasit-wasit. Hanya tempe sepotong sama sambal kentang. Kenapa lagi nih PON Aceh? Kok ada rame-rame begini? Oh, ternyata bapak-bapak ini para panitia pelaksana dan wasit PON yang kesal karena konsumsi mereka yang tidak layak. Hanya ada sepotong tempe, kentang, dan nasi yang keras. Karena masalah ini, para panitia dan wasit pun mengancam akan mogok makan. Waduh, apa jadinya ya kalau panitia pelaksana dan wasit sampai mogok makan? Terus kalau mereka kelaparan, siapa nanti yang ngurusi pertandingan?
Permasalahan ini pun seketika viral di media sosial dan sudah pasti menuai banyak hujatan dari warganet terhadap penyelenggaraan PON di Aceh. Ada yang meminta PON segera dibubarkan, menuding adanya korupsi, sampai melebeli PON kali ini sebagai PON terburuk sepanjang sejarah. Emang miris sih kalau kita lihat dari banyaknya masalah di PON kali ini. Untuk masalah konsumsi aja bukan yang pertama kalinya. Sebelumnya, para atlet juga sudah mengeluhkan keterlambatan konsumsi dan menu yang tidak sesuai dengan standar gizi. Kalau udah begini, siapa yang bertanggung jawab ya? Bakal diusut tuntas nggak ya? Untuk memenangkan Pilkada Jakarta, para paslon terus melakukan safari politik mendekati tokoh-tokoh penting di Jakarta. Seperti Ridwan Kamil Suswono yang menemui tokoh Betawi Nahrawi Ramli. Dan juga pasangan Pramono Rano Karno yang akan sowan ke Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono hari ini. Bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta, Ridwan Kamil Suswono, melanjutkan safari politiknya dengan berkunjung ke kediaman tokoh Betawi Nahrawi Ramli atau yang akrab disapa Bang Nara di kawasan Condet, Jakarta Timur pada Rabu siang. Dalam kesempatan ini, RK memberikan penjelasan tentang program-programnya kepada Bang Nara dan para tokoh Betawi yang hadir dalam pertemuan tersebut. Meski Nahrawi memberikan dukungannya dan tidak meragukan rekam jejak RK Suswono, ia berpesan kepada pasangan Ridho ini agar mengikut sertakan warga Betawi dalam membangun Jakarta. Kami tahu diri sebagai orang baru, ingin lebih banyak mendengar daripada banyak bicara. Di tempat baru ini kita harus dapat ilmu. Dan orang yang berilmu tentang Jakarta dan kebetawian, salah satunya, simpulnya, tokohnya adalah Babeh Nara, Pak Nahrawi Ramli. Kami dinasehati tadi untuk mengikut sertakan identitas budaya, jangan tergerus oleh modernisasi Jakarta. Bukan tanpa alasan pasangan RK Suswono berupaya mendapatkan dukungan dari warga Betawi, mengingat etnis dan budaya Betawi sangat identik dengan Jakarta. Meski ada penurunan jumlah, penduduk suku Betawi di Jakarta masih sangat diperhitungkan, karena mencapai 1 juta jiwa atau 10% dari total populasi di Jakarta. Sementara itu, pasangan Pramono Anung dan Rano Karno berencana akan bersilaturahmi dengan sejumlah tokoh. Di antaranya akan menemui Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono hari ini. Rencananya pertemuan tersebut akan berlangsung di kediaman SBY di Cikeas. Rano Karno menjelaskan, pertemuan tersebut bukan sebagai bentuk dukungan terhadap pasangan Pramono Rano di Pilkada Jakarta. Rano mengaku selama ini dirinya dan Pramono memiliki hubungan yang baik dengan SBY. Ya bukan pemenangan, kan Mas Pram ini kenal baik dengan Pak SBY. Pak SBY juga kenal baik. Saya minta maaf, Pak SBY juga kenal baik dengan Sidul. Waktu saya jadi gubernur Banten, malah saya bikin yang namanya soto Pacitan. Wow, beliau nggak lupa tuh. Maaf waktu itu Ibu masih ada, Bu Ani masih ada. Jadi saya tidak merasa dekat, tapi beliau kenal saya, dan ya, alhamdulillah beliau memberikan apresiasi, mengundang Mas Pram dan saya. Bangga juga kan sebagai anak muda diundang oleh mantan presiden kita. Bentuk dukungan kah atau endorsement kah? Besok kita tanya beliau. Mungkinkah kunjungan Pramono Rano ke SBY nanti hanya sowan biasa? Atau ada sinyal dukungan dari SBY yang merupakan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat? Meski bukan merupakan partai pemenang di Jakarta, kekuatan Demokrat layak diperhitungkan dengan 9 kursi di DPRD Jakarta. Selain bertemu SBY, Pramono dan Rano terlebih dahulu akan bertemu mantan Gubernur Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok di sekitar Senayan. Dari Jakarta, Tim Liputan, RTV. Ya, selanjutnya sahabat RTV, setelah klaim nebeng yang diutarakan oleh Kaisang Pangarep terhadap penggunaan pesawat jet pribadi pada penerbangan ke Amerika Serikat, ini KPK terus mendalami dugaan gratifikasi. Ya, apakah dugaan ini akan berakhir pada pengembalian dana perjalanan karena ditetapkan milik negara atau justru dianggap tidak masalah karena Kaisang bukan penyelenggara negara? Dan tadi saya juga di dalam mengklarifikasi
mengenai perjalanan saya di tanggal 18 Agustus ke Amerika Serikat yang numpang atau bahasa bagiannya nebeng pesawatnya teman saya. Inilah klarifikasi Kaisang saat ditanya mengenai keberangkatannya ke Amerika Serikat menggunakan pesawat pribadi, yaitu nebeng pesawat teman. Menurut KBBI, istilah nebeng berarti ikut serta. Artinya ada orang yang diikuti. Tapi kalau yang punya pesawat tidak ikut, masa iya masih dibilang nebeng? Soalnya, menurut Deputi Pencegahan KPK, tidak ada nama teman Kaisang dalam list penumpang. Pesawat itu hanya memuat 4 penumpang dari Jakarta. Harga tiket pesawat pribadi pun ditaksir senilai kelas bisnis pesawat komersil, atau sekitar 90 juta rupiah per orang. Padahal harga sewa pesawat Gulfstream G650IR yang digunakan Kaisang berkisar $12.000 atau sekitar 155 juta rupiah per jam. Yang berarti butuh sekitar 3 miliar rupiah untuk 1 kali perjalanan dan 6 miliar rupiah untuk perjalanan pulang pergi. Mungkin akan ada perhitungan ulang untuk biaya ini ya sahabat. Menindaklanjuti klarifikasi Kaisang, Direktorat Gratifikasi KPK akan menelaah data-data ini selama 30 hari ke depan. Tapi kalau ternyata hasil penelaahan ini ada dugaan-dugaan yang lain yang tidak termasuk di dalam pelaporan yang bersangkutan, tentunya ini tetap berjalan ya. Jadi masih berjalan. Kita tunggu aja. Apakah ada pihak-pihak lain yang nanti akan diklarifikasi, kita tunggu saja. Jika ditetapkan sebagai fasilitas milik negara, Kaisang diminta menyetorkan uang biaya perjalanan tersebut ke negara. Selain itu, ada potensi benturan kepentingan dan gratifikasi pada penyelenggara negara yang sedang dijabat ayah dan kakak Kaisang. Dari Jakarta, Tim Liputan RTV. Selanjutnya sahabat RTV, di wisata religi kali ini kami akan ajak kamu menelusuri vihara tertua di Jakarta untuk mempelajari sejarah dan keunikan bangunannya. Ini dia Vihara Toa Sebio. Halo sahabat, kembali lagi kita berwisata religi. Kali ini saya akan mengajak kamu ke vihara tertua yang ada di Jakarta, yaitu Vihara Dhammajaya Toa Sebio. Vihara ini berlokasi di Jalan Kemenangan 3, Glodok, Taman Sari, Jakarta Barat. Langsung saja yuk kita lihat apa saja yang menarik dari vihara ini. Vihara Dhammajaya Toa Sebio merupakan rumah ibadah bagi umat Buddha dan Konghucu. Dari sejarahnya, vihara ini sudah berdiri sejak tahun 1660. Wah, jadi usia vihara atau kelenteng ini sudah menginjak 364 tahun atau 3,5 abad. Dalam perjalanannya, Vihara Dhammajaya Toa Sebio menyimpan sebuah sejarah kelam di tahun 1740, di mana saat itu terjadi pembantaian warga etnis Tionghoa oleh pemerintah kolonial Belanda. Sehingga warna merah yang mendominasi vihara ini menjadi simbol peristiwa berdarah yang membuat Kali Angke yang tak jauh dari Vihara Toa Sebio bersimbah darah. Namun seiring berjalan waktu, vihara ini tetap bertahan dan mulai dibangun kembali pada tahun 1751. Lalu pada bulan Juni 2022 lalu, pemerintah memasang prasasti dan dinobatkan sebagai bangunan bersejarah. Meski sudah direnovasi, vihara ini mempertahankan keaslian artefaknya, seperti sepasang naga yang ada di pintu masuk vihara yang diyakini bisa menangkal kuasa kegelapan dan kekuatan jahat yang akan masuk ke dalam vihara atau kelenteng Toa Sebio. Ya, kondisinya masih boleh dibilang 80-90% masih original, ya. Lalu juga tuan rumahnya juga
agak jarang ya. Ini kan tuan rumahnya Cheng Guan Chin Kun ya. Itu ya nggak banyak. Ada yang satu di Tegal ada gitu. Agak lain. Ini nih patung yang dimaksud Pak Rusdi, Cheng Guan Cheng Kun. Bisa dibilang patung ini adalah tuan rumahnya vihara ini. Cheng Guan Cheng Kun dalam sejarah Tiongkok merupakan dewa yang diyakini masyarakat Tionghoa, penjaga kota yang dikelilingi perairan. Cocok dengan letak vihara Toa Sibio di sekitar Kali Angke. Ada pula patung yang satu ini nih, namanya Hian Tian Xiang Ti. Sosok dewa satu ini atau dikenal juga dengan nama Xuan Wu, merupakan dewa langit utara yang memiliki kewenangan tertinggi menjaga kehidupan para malaikat di langit wilayah utara. Wihara ini memang memiliki banyak ruangan yang digunakan umat Buddha dan Konghucu untuk melakukan ritual doa dengan membakar dupa sebagai penyembahan kepada dewa-dewi. Dari Jakarta, Felicia Wu dan Ian Muhammad, RTV. Informasi dari Vihara Toa Sibio tadi menutup jumpa kita di Lensa Indonesia pagi hari ini. Saya Tasya Syarif. Dan saya Matopan mewakili segenap kru yang bertugas undur diri. Terima kasih atas perhatian kamu, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.